Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis yang berjudul Pengaruh Leverage, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan dan Arus Kas pada Cash Holding di perusahaan otomotif terdaftar di BI periode 2015 sampai 2020. Nama saya Dodi Siswanto, nomor induk mahasiswa 1865 19 00007. Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Manajemen, Jakarta. Latar belakang penelitian ini adalah mengingat pertumbuhan industri otomotif, khususnya mobil di Indonesia, terjadi peningkatan dan terus berkembang. Dapat dilihat dari jumlah mobil yang beredar di jalanan dan hasil yang terus tumbuh setiap tahun. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Gaikindo Indonesia, pada tahun 2018, penjualan mencapai 1.343.743 unit, di mana jumlahnya meningkat sebesar 10,10% dari tahun 2017. Begitupun di tahun berikutnya, tahun 2019 dan tahun 2020. Beberapa identifikasi masalah yang dapat saya sampaikan antara lain: 1. Perusahaan menginginkan ketersediaan kas perusahaan dapat memenuhi kebutuhan masa depan dalam rangka proyek investasi yang menguntungkan. 2. Pertumbuhan investasi pada perusahaan otomotif mempengaruhi aspek politik kepemilikan finansial perusahaan. 3. Perusahaan dengan aset keuangan liquid lebih menguntungkan bagi perusahaan dengan tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak pasti mengenai jumlah kesempatan kerja. Kemudian dalam bisnis, leverage merupakan ukuran standar yang dipakai dalam mengukur tingkat struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki tingkat kas yang rendah. Dengan demikian, perusahaan memiliki tingkat aset liquid yang dapat menggantikan kas. Rumusan masalah yang dapat saya sampaikan: 1. Bagaimana tingkat leverage memberikan dampak pada cash holding dalam suatu perusahaan otomotif yang tercatat di BII periode 2015 sampai 2020. Kedua, apakah likuiditas memberikan dampak pada cash holding pada perusahaan otomotif yang tercatat di BII periode 2015 sampai 2020. Ketiga, apakah suatu pertumbuhan memberikan dampak pada cash holding pada perusahaan otomotif? Keempat, apakah tingkat arus kas memberikan dampak pada cash holding pada perusahaan otomotif? Kelima, apakah leverage, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan arus kas dengan bersama-sama memberikan dampak pada cash holding? Tujuan penelitian: 1. Menganalisis dampak leverage pada cash holding perusahaan otomotif. 2. Menganalisis dampak likuiditas terhadap cash holding pada perusahaan otomotif. 3. Menganalisis dampak pertumbuhan perusahaan terhadap tingkat cash holding pada perusahaan otomotif. Keempat, menganalisis suatu dampak arus kas pada tingkat cash holding pada perusahaan industri otomotif. Dan kelima, menganalisis pengaruh tingkat leverage, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan arus kas secara bersama-sama terhadap tingkat cash holding pada industri perusahaan otomotif. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Hipotesis pertama, leverage berpengaruh terhadap cash holding. Hipotesis kedua, likuiditas berpengaruh terhadap cash holding. Hipotesis 3, pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap cash holding. Hipotesis 4, arus kas berpengaruh terhadap cash holding. Dan hipotesis 5, terdapat pengaruh leverage, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan arus kas terhadap cash holding. Metode penelitian: jenis penelitian deskriptif kuantitatif, objek penelitian perusahaan otomotif yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2020. Populasi dan sampel: 13 populasi, 12 sampel perusahaan selama 6 tahun penelitian. Jumlah observasi 72 data. Penguji data: uji heteroskedastisitas, rancangan analisis, model regresi data panel dengan menggunakan bantuan program aplikasi statistik komputer Fuse 10.0. Uji pemilihan model, uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, analisis data, analisis regresi data panel, pengujian hipotesis, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Apabila nilai probabilitas p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka data tidak berdistribusi normal. Data akan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas p-value lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. 2. Uji multikolinearitas. Dalam ujian ini dilakukan guna menemukan adanya korelasi sesama variabel bebas. Data tergolong baik apabila nilai tidak saling berkorelasi atau tidak terdapat
multikolinearitas. Untuk membuktikan ada tidaknya, dilakukan perhitungan analisis nilai VIF. Terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF lebih dari 10. Sebaliknya, tidak terjadi multikolinearitas apabila nilainya kurang dari 10. Tiga, uji autokorelasi. Pada pengujian ini, untuk membuktikan ada tidaknya autokorelasi dalam uji Brush-Godfrey atau disebut Lagrange multiplier, bila nilai probe lebih besar dari 0,05 disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Namun apabila nilai probe kurang dari 0,5 ternyata terjadi autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Memastikan model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila terjadi satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, dapat disebut homoskedastisitas. Apabila berbeda, disebut heteroskedastisitas. Dalam mengetahui diperlukan uji White terhadap setiap variabel bebas yang diduga. Kriteria menentukan hasil pengujian dengan melihat ops R square bagi probe di bawah 0,05 diduga mengalami heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, apabila nilai op R square dibagi probe di atas 0,05 diduga tidak mengalami heterodestasitas. Diketahui dari hasil pengujian, dapatkan nilai probe sebesar 0,0024. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini mengalami masalah heteroskedastisitas karena hasil mendapatkan nilai di bawah 0,05. Hasil regresi data panel, pengujian regresi kemudian menggunakan aplikasi Fuse dan menggunakan metode HC-Newey-Weiss test. Pendekatan ini adalah salah satu penanggulangan apabila terdapat keragaman data atau varian data yang tidak homogen. Hasil uji regresi data panel dengan uji Weiss test dapat dilihat pada tabel berikut. Melalui hasil pada tabel di atas dapat dibuatkan persamaan seperti di bawah ini. Case-holding sama dengan min 0.005213 ditambah 0.083488 leverage tambah 0.025033 likuiditas tambah 0.017508 sales growth dikurang 0.025489 arus kas. Dari persamaan tersebut dibuatkan interpretasi persamaan regresi sebagai berikut. 1. Nilai konstanta A sama dengan min 0.005213 menyatakan bahwa nilai leverage, likuiditas, pertumbuhan, penjualan, dan arus kas tidak ada atau memiliki nilai 0. Maka nilai cash holding akan menjadi 0,005213. 2. Leverage sama dengan 0,083488. Artinya jika variabel leverage meningkat sebesar satu satuan, maka cash holding perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan meningkat 0,083488 untuk periode 2015 sampai 2020. 3. Likuiditas sama dengan 0,025033. Artinya jika variabel likuiditas meningkat sebesar satu satuan, maka cash holding perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan meningkat 0,025033 untuk periode 2015 sampai 2020. 4. Sales growth sama dengan 0,01758. Artinya jika variabel pertumbuhan penjualan meningkat sebesar satu satuan, maka cash holding perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020 akan meningkat 0,017508. Arus kas sama dengan min 0,025489. Berarti jika variabel arus kas naik sebesar satu satuan, maka cash holding perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan turun 0,025489 untuk periode 2015 sampai 2020. Uji hipotesis melalui analisis koefisien determinasi. Uji R2 digunakan untuk mengetahui kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam persamaan regresi. Koefisien determinasi mengindikasikan pengaruh variabel leverage, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan arus kas terhadap variabel cash holding atau untuk menguji tingkat keratan hubungan antar variabel. Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, dan didapatkan nilai R square ialah sebesar 0,389101. Disimpulkan bila variabel bebas secara simultan dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 38,9%, sisanya 61,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
Uji T, pengujian hipotesis secara parsial. Uji T statistik berguna untuk secara terpisah menentukan pengaruh variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen. Tingkat signifikansi yang dimanfaatkan yakni 5% atau 0,05. Kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis berdasar pada nilai signifikansi p-value. Bila p-value signifikansi lebih besar dari hipotesis, alternatif penelitian ditolak. Sebaliknya, jika bila p-value lebih besar, kurang dari, dikatakan hipotesis alternatif tidak ditolak atau diterima dalam penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis dengan uji T ialah seperti berikut. Variabel leverage, kesimpulan H1 ditolak. Variabel likuiditas, kesimpulan H2 diterima. Variabel pertumbuhan perusahaan, kesimpulan H3 ditolak. Variabel arus kas, kesimpulan H4 ditolak. Uji F, pengujian hipotesis secara simultan. Uji F pada dasarnya memperlihatkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh bersama terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang dimanfaatkan yaitu 5%. Jika nilai signifikansi, jika nilai alfa lebih kecil dari 5%, dapat dikatakan ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat sebagai berikut. F statistik hasil 10,66863. Prop F statistik hasilnya 0,000001. Diketahui nilai uji F statistik 10,66863 dengan nilai prop 0,000001 yang lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Suherman, Sari dan Zoraya, Tirta dan Susanto yang mengungkap bila leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding. 2. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2020 sejalan dengan penelitian oleh Mihai, Radu, dan Dragan 2018. L. Nathan dan Susanto, Hana Putra, dan Nugroho mengungkapkan jika likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap cash holding. 3. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2020. Hasil penelitian sejalan dengan temuan dari Hayati yang menyatakan growth opportunity bernilai positif terhadap cash holding namun tidak signifikan. 4. Arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holding pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2020. Hasil penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya oleh Marwati, di mana arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan kas. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan, pertama bagi investor, berdasarkan hasil-hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa hanya variabel likuiditas yang mempengaruhi cadangan kas. Dengan demikian, perusahaan dengan saham yang sangat likuid cenderung menahan kas untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada, sehingga investor harus memperhatikan likuiditas sahamnya saat mengambil keputusan investasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor lain selain perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel, menambah durasi penelitian, serta melakukan observasi data yang lebih luas guna memperoleh hasil data yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji kembali topik ini dengan menggunakan variabel yang berbeda. Hal ini membuat hasil yang ditemukan lebih beragam dan menambah pengetahuan baru bagi para pemangku kepentingan. Demikian presentasi hasil tesis dari saya. Semoga dapat berguna bagi kita semua, dan khususnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.